Tujuan wisata traveler Indonesia memang semakin beragam dari tahun ke tahun. Tak lagi hanya gemar berwisata ke Singapura, Malaysia dan Thailand saja, kini banyak wisatawan Indonesia mulai menjadikan Vietnam sebagai destinasi wajib. Selain murah, merasakan destinasi dengan nuansa dan rasa yang berbeda sepertinya perlu dicoba kalian yang sedang mencari pengalaman baru. Jika dulu mendengar negara Vietnam, kalian mungkin teringat kembali dengan pelajaran sekolah tentang Perang Vietnam yang menyisakan banyak cerita sedih dan tragis. Tetapi menelusuri jejak-jejak peninggalan sejarah tersebut justru bisa menjadi alasan kamu mengunjungi negara ini. Tak hanya berlibur, kamu juga bisa menambah pengetahuan sejarahmu. Beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan seperti menelusuri cuci tunnel di Saigon atau berfoto seru dengan latar bangunan bernuansa Eropa seperti Notre Dame Basilica di Ho Chi Minh dan Saint Joseph's Cathedral di Hanoi. Berikut adalah fakta menarik di Vietnam. Nguyen nama terbanyak di Vietnam. Kalian mungkin sudah sering mendengar tentang fakta unik Vietnam ini. Tak hanya perempuan, nama Nguyen juga banyak digunakan oleh laki-laki di Vietnam. Nama Nguyen sendiri berasal dari dinasti Nguyen yang menguasai Vietnam sekitar tahun 1802. Konon ceritanya jika memiliki nama ini akan terhindar dari berbagai gangguan dan kewajiban pajak sehingga banyak orang mengganti nama belakangnya menjadi Nguyen. Sejak saat itu nama Nguyen semakin banyak digunakan oleh masyarakat Vietnam. Data yang beredar menyebutkan ada sekitar 40% dari total penduduk Vietnam yang menggunakan nama Nguyen. Salah satu kedai kopi terkenal di Vietnam bahkan menggunakan nama ini sebagai merek dagangnya, yakni Trung Nguyen Legend Cafe. Dikutip dari Local Insider, selama tahun 420 hingga 528 Masehi pemerintahan Tiongkok berada pada klimaks yang kacau balau. Untuk bertahan hidup sebagian besar keluarga Nguyen dari An Huy, Guangzhou dan Zhejiang pindah ke selatan dan berimigrasi ke Vietnam. Komunitas mereka mulai mengadopsi budaya Vietnam dan menjadi dasar utama tumbuhnya nama belakang Nguyen. Budaya Vietnam terpengaruh oleh beberapa negara. Sebagai negara bekas jajahan Tiongkok dan Perancis, budaya Vietnam memang sedikit banyak dipengaruhi oleh kedua negara ini. Jejak budaya kedua negara ini tidak hanya tergambar dari arsitektur bangunan saja, tetapi juga dalam hal kuliner dan kesenian. Opera klasik yang ada di Vietnam terinspirasi dari budaya Tionghoa, sementara pertunjukan seni lainnya bergaya Eropa. Kalian bahkan masih bisa menyaksikan beberapa pertunjukan khas Eropa di Hanoi Opera House. Kamu mungkin bisa memasukkan kegiatan ini ke dalam itinerarimu nantinya. Selain itu, di masa lalu daerah Vietnam pernah dikuasai oleh Tiongkok selama 1000 tahun. Fakta menarik tentang Vietnam merupakan salah satu negara ASEAN yang dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Vietnam termasuk negara produsen beras terbesar di dunia. Selain beras, Vietnam juga menjadi negara pengekspor biji kopi terbesar kedua di dunia, setelah berhasil memiliki situs warisan dunia UNESCO yaitu Ha Long Bay. Ha Long Bay adalah gugusan pulau yang terdiri atas 1.600 pulau besar dan beberapa pulau kecil yang membentuk gundukan batuan kapur putih yang menakjubkan. Nuansa Vietnam Selatan dan Vietnam Utara berbeda. Kalian juga perlu tahu fakta unik Vietnam lain yang satu ini. Tidak terlepas dari sejarah negara, kamu akan merasakan suasana yang berbeda jika berkunjung ke utara dan selatan Vietnam. Meskipun tetap berada dalam satu negara bernama Vietnam, Hanoi atau Vietnam Utara dan Ho Chi Minh City atau Vietnam Selatan memiliki rasa yang berbeda. Hanoi sebagai ibu kota negara cenderung terasa lebih tradisional dibandingkan Ho Chi Minh City yang terasa lebih modern. Padahal HCMC berada hampir 1000 km dari Hanoi. Sebenarnya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan ingin sekali bersatu, namun Vietnam Utara punya ideologi komunis yang disebarkan oleh Ho, sedangkan Bao Dai ingin Vietnam Selatan jadi negara demokratis, karena terpengaruh sama Prancis. Waktu itu lagi terjadi Perang Dingin di dunia. Perang Dingin adalah perang ideologi antara dua negara adik kuasa yaitu Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat, yang menganut sistem politik demokratis dan ekonomi pasar bebas dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet yang berpaham komunis. Mie khas Vietnam. Po atau mie khas Vietnam ini disebut sebagai makanan terpenting kedua setelah nasi bagi masyarakat Vietnam. Jika berkunjung ke Vietnam, kalian akan dengan mudah menemukan po di hampir semua sudut Vietnam. Kamu bahkan bisa mencicipi po di kedai kecil di gang-gang sempit dengan harga yang relatif murah. Saat mencoba akan ada sensasi tersendiri, yakni rasa dan bau makanan yang tak pernah dijumpai di Indonesia.
Usut punya usut, ternyata ini bukan dari bahan bakunya tapi dari irisan sayuran segar berupa daun bawang, dan daun seledri yang dimasukkan bersama kuah kaldu ke dalam mipo. Jangan berpikir bahwa daun bawang dan daun seledrinya itu akan menyerupai rasa dan bau yang sama ketika menyantap sop ayam ala Indonesia, karena ini benar-benar berbeda, seperti dalam bahasa Jawanya muncul langguh di makanan. Soal kuahnya juga sedikit turun level karena akan kalah gurih jika dibandingkan dengan mie rebus yang ada Indonesia. Sementara lidah sebagian besar warga Vietnam lebih menyukai asin dan sedikit asam, serta penggunaan minyak ikan untuk semua jenis makanan. Salah satu eksportir mete terbesar di dunia. Selain memproduksi banyak kopi dunia, Vietnam juga mengekspor kacang mete dalam jumlah besar. Faktanya ini memasok hampir sepertiga dari semua kacang mete yang dikonsumsi di seluruh dunia. Nafsu makan kacang-kacangan ini meningkat, yang berarti menimbulkan permintaan lebih besar yang saat ini sedang dikerjakan oleh Vietnam untuk dipasok. Sayangnya produksi jambu mete dapat menyebabkan luka bakar asam bagi orang yang memanen kacang. Kemudian karena tidak semua petani memberikan perlindungan bagi pekerja mereka, beberapa orang di barat mulai menghindari kacang mete favorit mereka. Menurut laporan dari Perwakilan Dagang Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, Vietnam kini mengalami kekurangan pasokan biji kacang mete mentah sebesar 825.000 metrik ton. Pada tanggal 3 Mei tahun 2016, Vietnam Cashew Association Duc Tan merupakan chairman dari Vinacas, mengungkapkan bahwa Vietnam mengalami kekurangan pasokan biji kacang mete dari pasar domestik lantaran hasil produksi dalam negeri yang terbatas akibat keterbatasan lahan. Di sisi lain, kebutuhan industri pengolahan kacang mete di negara itu terus meningkat. Alhasil pasokan kacang mete terus merosot, kondisi ini diperkirakan akan berlangsung dalam 10 tahun mendatang. Tubuh presiden yang diawetkan. Ho Chi Minh merupakan nama presiden pertama dari negara Vietnam. Sama halnya seperti Soekarno di Indonesia, Ho Chi Minh yang juga dikenal dengan sebutan Paman Ho adalah tokoh yang sangat luar biasa dan berpengaruh besar bagi kemerdekaan negara ini. Apalagi Vietnam saat itu harus berjuang menghadapi perlawanan negara adidaya Amerika Serikat dan berhasil mengalahkannya. Sebagai penghormatan Paman Ho yang telah meninggal tahun 1969 lalu, jasad beliau pun dibalsem dan dipamerkan di mausoleum. Hanya saja para pengunjung dilarang mengabadikannya baik dalam bentuk foto ataupun video. Tubuh yang telah diawetkan tersebut tetap membutuhkan perawatan rutin yang mahal, serta pembalseman ulang setelah beberapa waktu. Sementara jasad mendiang pemimpin yang dikenal dengan julukan Paman Ho di Vietnam itu diawetkan dan disimpan di sebuah makam besar yang dibangun Soviet di Hanoi. Tubuh pemimpin pertama Vietnam tersebut ditempatkan dalam peti mati kaca dengan ruangan berwarna gelap dan dikunjungi ribuan pengunjung setiap tahunnya. Itulah fakta menarik di negara Vietnam.